Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elendro Meranju Busia dengan NPM 2069201023 Prodi Sosiologi. Saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Tentunya tidak ada manusia yang tidak berubah. Unsur-unsur masyarakat yang mengalami perubahan yaitu nilai sosial, norma sosial, kebudayaan material atau non-material, ekonomi, gaya hidup, fungsi lembaga, atau di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, peternakan atau pertanian, komunikasi, kesehatan, agama, serta transportasi pendidikan. Ada beberapa alasan masyarakat melakukan perubahan. Yang pertama, merasa tidak puas. Keinginan untuk merubah kehidupan, merasa adanya kebudayaan yang kurang, serta tuntutan zaman. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan ini terjadi sangat panjang dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sehingga masyarakat yang telah mengalami perubahan ini tidak merasakan sama sekali telah mengalami perubahan. Dan bahkan perubahan tersebut tak tampak. Contoh kehidupan masyarakat primitif atau program pemerintah yaitu KB. Dan yang kedua yaitu adalah perubahan cepat atau perubahan revolusi. Perubahan ini terjadi sangat cepat sehingga masyarakat pun sulit atau belum terbiasa untuk berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan perubahan ini, sehingga sering menimbulkan disintegrasi sosial atau perpecahan, disertai banyaknya konflik-konflik yang terjadi. Perubahan ini juga dapat mempengaruhi seluruh sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adalah perubahan menuju dari Orde Lama menuju Orde Baru kemudian menuju ke reformasi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur masyarakat yang tidak mengubah sendi-sendi pokok kehidupan. Contohnya yaitu perubahan model pakaian atau perubahan model rambut. Yang keempat yaitu adalah perubahan sosial besar. Perubahan ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena perubahan ini berhubungan dengan kehidupan-kehidupan yang mendasar. Contohnya itu adalah teknologi, karena teknologi bisa mengurangi tenaga manusia. Yang kelima yaitu perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan ini lebih cenderung mengarah kepada program-program fisik pemerintah seperti pembangunan jalan, pembangunan tol, atau yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Revelita, rencana pembangunan 5 tahun oleh Soeharto. Ada dua jenis perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Yang pertama yaitu top down dan yang kedua adalah bottom up. Top down sendiri merupakan perubahan yang terjadi dari atas ke bawah dan biasanya pelaku utamanya adalah pemerintah. Sedangkan bottom up adalah perubahan yang dari bawah ke atas dan biasanya pelaku utamanya adalah masyarakat. Biasanya perubahan yang direncanakan dapat mempengaruhi kehidupan yang baik bagi kehidupan masyarakat. Dan yang keenam yaitu adalah perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Setiap perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak selalu membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat. Tanpa direncanakan, perubahan tersebut juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan handphone. Yang ketujuh yaitu perubahan progres, yaitu perubahan yang mengarah pada kemajuan. Perubahan ini biasanya dapat membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Yang kedelapan adalah perubahan regres, yaitu kebalikan dari perubahan progres. Perubahan regres ini mengarah pada kemunduran yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Contohnya penggunaan ekstasi. Kemudian ada beberapa faktor pendorong untuk melakukan perubahan sosial ini, yaitu faktor internal, bertambah atau berkurangnya penduduk seperti urbanisasi atau transmigrasi. Discovery atau penemuan baru, yaitu melakukan penemuan-penemuan baru mengenai beberapa teknologi canggih seperti HP atau beberapa alat komunikasi lainnya. Serta konflik atau pertentangan dalam kelompok. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih cenderung mengarah kepada lingkungan fisik dan alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Akibat dari perubahan sosial juga menimbulkan kehidupan masyarakat yang modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses kehidupan masyarakat dari suatu perubahan ke arah yang lebih baik atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian ada beberapa ciri-ciri manusia yang modern. Masyarakatnya heterogen, sistem pelapisan terbuka, mobilitas masyarakat tinggi, tindakan manusia rasional atau masuk akal, tidak terkait pada adat, lebih tinggi kepentingan sendiri. Pemikiran yang objektif
Masyarakat mengejar prestasi, spesifisitas, menerima pembaharuan, menghargai waktu, serta menghargai HAM. Contoh-contoh sikap yang modern, berpakaian mewah, rasa gengsi yang tinggi sehingga membeli barang yang melebihi pendapatan, selalu ingin mempunyai barang-barang yang keluaran terbaru, terlalu duniawi. Yang kedua, mempunyai teknologi informasi yang canggih, tidak pernah ketinggalan informasi, menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan sehari-hari, atau menggunakan informasi teknologi untuk membantu memudahkan pekerjaan sekolah, misalnya. Namun ada dampak negatif modernisasi sebagai perubahan sosial ini, seperti hedonis, mementingkan kepentingan duniawi atau hura-hura, dan sekuler, mementingkan kepentingan dunia dan mengisikan kepentingan akhirat. Jika ada faktor pendorong, tentunya ada faktor perambat pula dalam perubahan sosial ini. Vested interest, yaitu terikat tradisi, adalah suatu hal yang tertanam sangat kuat sehingga masyarakat sulit berubah karena terikat tradisi. Berprasangka terhadap hal baru, pendidikan rendah, tidak mau menerima perubahan, serta konflik yang berkepanjangan. Teori yang di dalam sosiologi yang mengenai perubahan sosial ini adalah teori modernisme. Tokoh yang mengemukakannya adalah Jürgen Habermas, Anthony Giddens, dan Zygmunt Bauman. Teori modernisme selalu berorientasi pada kemajuan, dan apapun yang mendapat label kemajuan dan progres selalu dianggap lebih baik. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur sebagai proses modernisasi cenderung dilihat periode historis yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi kekinian yang selalu mengalami proses pembaruan senantiasa berada dalam tahap kemajuan. Teori modernisme selalu percaya pada perkembangan sejarah yang linier, dari primitif menuju modern, dari keterbelakangan menuju kemajuan. Pada poin ini, terdapat pengaruh positisme pada teori modernisasi. Sebagai contoh, perubahan sosial yang mungkin semua orang merasakannya untuk saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang meresahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tak perlu jauh, di Bengkulu pun, kita dipaksakan untuk selalu berada dalam rumah. Jangan ciptakan kerumunan, ataupun hindari kerumunan. Dan jangan keluar rumah untuk sesuatu hal yang mungkin tidak terlalu penting. Tentu ini menjadi perubahan yang tidak kita kehendaki atau tidak kita rencanakan. Dan pastinya perubahan ini membawa dampak negatif. Dan kondisi seperti ini tentunya membatasi atau sulit untuk kita melakukan interaksi kepada orang-orang lain atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar. Karena zaman sudah canggih dan manusia menerapkan kehidupan modernisasi, tentunya perubahan ini segera diatasi dengan teknologi yang canggih tentunya. Karena diharuskan berada dalam rumah, manusia memikirkan bagaimana caranya supaya tetap berada di dalam rumah, namun pekerjaan yang ada di luar rumah bisa terselesaikan. Akhirnya semua serba online, kuliah, kerja, sekolah, semuanya dilakukan dari rumah. Perubahan sosial yang tidak direncanakan yang tadinya membawa dampak negatif, membuat manusia menjadi hidup semakin modernisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.